Tapi kalau misalnya bunga lu dapat yang variabel yang bisa berubah menurut pasar, nah mati lu, mampus deh di situ ya kan. Tambah lama utang lu tambah gede gitu kan. Kok gelap amat ya? Aduh, di mana nih gua? Hello semua. Emang kondisi hidup lu bakalan gelap. Soalnya apa? Kondisi ekonomi dunia lagi gelap. Oke, makanya hari ini gua gelap-gelapan nih. Ya kan? 2-3 minggu terakhir ini, ya, gua lagi amati berita-berita tentang resesi, ya kan? Terutama di negara-negara barat, justru di negara-negara maju loh, kayak Amerika, Eropa, Inggris, mereka udah lagi repot ya kan. Bahan makanan, BBM, listrik, apa segala macam energi, semua naik, inflasi, hiperinflasi hampir global semua. Ya kan? Mereka lagi kelabakan nih. Nah sekarang jadi sebenarnya apa sih resesi itu ya kan? Ini gue cariin definisinya ya kan. Nah ini gue dapat dari wiki nih, definisi resesi ini apaan? Resesi adalah kondisi di mana saat GDP atau produk domestik bruto suatu negara menurun, ketika perekonomian itu merosot ya, turun gitu. Nah itu dia, kalian baca di situ ya kan. Nah itu mengalami perlambatan ya. Akibatnya ya menyusut ekonomi itu, skala ekonomi itu jadi menyusut suatu negara itu. Biasanya PDB sekian triliun misalnya turun dia totalnya, gross domestic produknya turun ya. Jadi tadinya kan harusnya mompa terus tuh, ekonomi naik terus gitu kan, sekarang tiba-tiba melambat ya kan. Kalau udah jadi minus malah jadi mundur, itu namanya udah stagflasi ya kan, udah depresi jadinya namanya. Ini baru sebatas resesi nih. Nah itu udah tahu kan sekarang definisinya, bahwa sebenarnya kalau bahasa gampangnya nih ya, bahasa gampangnya resesi itu perlambatan ya kan, perlambatan roda perekonomian. Biasanya roda ekonomi muternya berapa RPM gitu ya kan, sekarang lebih slow karena pendapatan per kapita turun ya kan, income turun karena mungkin karena lockdown kita 2 tahun ya kan, PPKM segala macam. Di luar negeri lebih parah lagi lockdownnya. Akhirnya ekonomi menyusut gitu kan, roda perekonomian tambah slow, pendapatan per kapita per orang pun turun, akhirnya demand, permintaan terhadap barang dan jasa pun turun. Akhirnya kayak lingkaran setan gitu, kayak lumpur sedot ya, kayak lumpur sedot, makin lama makin parah, vicious circle namanya, kayak lingkaran setan gitu. Nah sekarang gue cariin berita-berita yang terkait dengan ini nih, gue liatin. Nah ini dari Antara. IHSG ditutup melemah seiring kekhawatiran akan resesi. Nah rasa tuh ya kan, ya merosot lah semua. Investasi juga mundur gitu kan, produksi aja mundur, investasi juga ikut mundur semua. Itu IHSG ini, pasar saham ini cerminan juga, jadi indikator untuk resesi gitu. Terus dari Kontan, harga minyak ditutup anjlok 6% di tengah kekhawatiran resesi dan penguatan dolar ya kan. Ya siapa yang butuh minyak, orang produksi aja turun, transportasi, industri turun semua ya kan, permintaan terhadap bahan bakarnya, otomatis permintaan bahan bakar turun, harga ikut turun ya kan. OPEC juga nurunin harga semua kalau mau barangnya laku. Minyaknya laku. Terus ekonomi AS diprediksi turun semester 2023, semester 1 2023. S&P 500 anjlok 40%. Nah lo, pasar saham mereka diperkirakan anjlok hampir setengahnya semester 1 2023 ya. Gue rasa kelamaan, feeling gue sih mulai semester 2 tahun ini pun, artinya bulan depan ya, udah masuk semester 2, lu udah mulai pada repot nih ya. Mudah-mudahan gak ngerembet sampai sini, domino efeknya kan, kita udah saling terkait nih ekonomi gitu kan. Ya biar mereka aja yang pusing gitu, jangan kita gitu kan. Ini udah agak suram nih, Amerika nih diambang, mana dia kerjanya dulu kan nyetak duitnya gila-gilaan ya, bikin utang di mana-mana. Gua rasa dia bakal di reset semua, nanti jadi digital seperti yang gua bicara di video-video yang lalu. Ini di semua ekonomi mereka ini di reset, terus shift pindah ke ekonomi digital. Itu rencana besarnya sih, great plan-nya itu kayaknya. Nah oke ya, tadi begitu. Jadi kesimpulannya
Apakah kita akan ikut resesi? Kita nggak tahu, soalnya apa? Beruntung kalau di Indonesia kita negara produsen, jadi kebanyakan terutama bahan pokok apa segala macam kita bisa produksi sendiri, jadi nggak perlu terlalu khawatir akan inflasi atau apa segala macam tentang bahan-bahan pokok. Tapi yang repot kan bahan manufacturing, industri, terus ekspor kita. Kalau misalnya kita ekspor ke negara luar, ke Jepang, ke Amerika, kemana, dan mereka resesi di sana, otomatis permintaan terhadap barang ekspor kita turun dong, bener nggak? Itu impactnya, dampaknya ke manufacturing kita, industri kita kan akhirnya PHK lah, ya kan, menurunkan kapasitas produksi lah, ya kan, shift 3 shift jadi 2 shift, jadi 1 shift, jadi turun terus gitu kan. Ya efeknya ke situ lama-lama. Jadi gua kasih tahu nih, ekonomi dunia ini udah kayak jaring laba-laba gitu ya. Jaring laba-laba udah terintegrasi, udah saling terkait, ya kan? Saling mempengaruhi. Jadi kalau satu, terutama yang gede-gede ya, mau China, Amerika, Inggris, Jepang, mereka resesi, satu aja itu kayak domino, cuk 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 cuk. Semua yang lain ikut kebagian, ya kan, bisa sama-sama kere gitu, sama-sama runtuh gitu. Nah sekarang pertanyaannya yang jelas dari kita nih sebagai rakyat biasa, ya kan, pertanyaannya kita harus gimana gitu kan, kita harus gimana? Soal ekonomi udahlah itu terlalu tinggi, itu Bu Sri Mulyani punya urusan, ya kan, urusan negara. Ya kita secara pribadi untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan keluarga gimana, ya kan. Ya, gue bukan financial planner atau apa, cuman kalau gue bilang paling penting nomor satu, jangan punya utang, terutama bank atau leasing yang sifatnya jangka panjang, 3 tahun ke atas, jangan, ya kan. Itu hindari banget. Karena apa? Karena dalam kondisi resesi kayak gini biasanya suku bunga dinaikin terus, otomatis suku bunga kredit juga akan naik, ya kan. Ya beruntung kalau lu cicilan lu bunganya fix, rata atau ya tinggal terusin aja, ya kan. Lu tinggal cari duitnya gimana caranya supaya bisa beresin itu sampai tuntas. Ya, jangan sampai disita lu, ya, awas lu. Jangan, sayang. Tapi kalau misalnya bunga lu dapat yang variabel yang bisa berubah menurut pasar, nah mati lu, mampus deh di situ, ya kan. Tambah lama utang lu tambah gede gitu kan. Resiko lu default, gagal bayar itu makin gede juga. Jadi ya contohnya gue masih ada yang harus dicicil sampai bulan Februari tahun depan, 7-8 bulan lagi. Oke lah, mungkin untuk saat ini gue bisa tuntasin itu nanti. Tapi untuk berikutnya gue nggak berani ambil apa-apa lagi, kan gue nggak mau lagi. Itu resikonya sangat tinggi sampai 2025 nih. Gue sebut angkanya tahunnya 2025. Gue saranin lo jangan ambil apa-apa dulu yang sifatnya kredit, baik dari bank, leasing, itu resikonya gede. Itu satu. Yang kedua, orang kadang salah kaprah bahwa kalau resesi ini kita harus kecangkan ikat pinggang, uang ketat, ya. Itu salah. Makin lu ketat, otomatis si duit kan nggak muter, ya kan. Makin orang makanya jangan jadi orang yang terlalu pelit. Kalau lu terlalu pelit, ya kan, itu ada roda ekonomi nggak muter, duit lu dikekepin terus, ya kan. Itu kan padahal untuk memutar roda perekonomian. Jadi pengeluaran lu normal aja, ya kan. Pengeluaran normal aja, yang penting lu jangan punya utang yang jangka panjang sifatnya dan bunganya yang variabel, bahaya, ya kan. Itu aja saran gue, cuma satu itu. Jadi ya ke depan gue nggak tahu, seperti tadi yang di artikel bilang bahwa nanti 2023 semester pertama udah mulai resesi, ya kan. Kalau gue bilang mulai semester kedua tahun ini, berarti kan bulan depan kan, Juli kan, udah agak berat gue rasa sih. Lalu kita lihat aja, mudah-mudahan enggak, gue sih nggak nyumpahin yang jelek, ya kan, mudah-mudahan enggak. Cuman ya tugas gue di sini mempersiapkan kita dan kalian semua supaya kalau yang terburuk terjadi kita oke aja, gitu aja. Ya sementara gitu dulu. Terima kasih ya kan, udah nonton, like, subscribe, komen apa segala macam. Thank you, ya kan. Bacot aja dulu, resesi belakangan. Oke, thank you ya.